Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Anggraini, absen 0312 IPA 1, akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimum suatu titik belok untuk fungsi f(x) 2 sin x min pi per 3 ditambah 1. Yang pertama, mencari titik stasioner. Caranya yaitu, maka kita harus menurunkan fungsi f(x)-nya sebanyak 1 kali, ditandai dengan aksen yang hanya ada 1, dan f aksen x-nya harus sama dengan 0, sehingga didapatkan cos x min pi per 3 sama dengan 0. Nah, maka x sama dengan pi per 3 ini adalah 90 derajat ditambah k dikurang 360 derajat, atau min 90 derajat ditambah k min 360 derajat. Ini merupakan rumus umum dari kosinus. Setelah itu, kita cari satu persatu terlebih dahulu untuk x min pi per 3 sama dengan pi per 2 ditambah k min 2pi. Setelah dicari satu persatu, kita mendapatkan hasil hanya untuk yang memenuhi saja. Yang pertama ada x sama dengan 5 per 6pi dan x sama dengan 10 per 6pi. Selanjutnya kita lanjutkan bagaimana cara menentukan fungsi naik dan turun. Yang pertama, kita akan menentukan fungsi naik terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat jika menentukan fungsi naik, sudah pasti f aksen x lebih dari 0. Dan jika fungsi turun, maka fungsinya f aksen x kurang dari 0. Bisa kita lihat dari garis bilangan yang sudah dibuat. Terdapat titik 0, 5 per 6pi, 10 per 6pi, dan 2pi. Kita akan uji titik dengan memasukkan misalkan antara 0 sampai 5 per 6pi. Dan hasilnya ini antara 0 sampai 5 per 6pi, yaitu 2 per 3pi. Karena sudah menemukan titik tengahnya yaitu 2 per 3pi, maka kita bisa masukkan ke persamaan awal yaitu cos x min pi per 3 dan didapatkan hasil positif. Maka dari itu daerahnya positif. Jika dilihat dari pola yang ada pada garis bilangan ini, polanya yaitu biasanya selalu positif, negatif, positif. Tapi tetap harus kita cek lagi. Maka dari itu, fungsi turunnya dapat kita lihat dari daerah yang negatif. Dan yang negatifnya ini, x-nya antara 5 per 6pi dan 10 per 6pi. Jika untuk fungsi naiknya, maka dilihat dari yang positif, dengan x antara 0 sampai 5 per 6pi atau 10 per 6pi sampai 2pi. Selanjutnya, di sini terdapat nilai minimum, yang dimana nilai minimum ini kita bisa masukkan titik 10 per 6pi. Mengapa dapat dikatakan bahwa 10 per 6pi adalah nilai minimumnya? Karena dilihat di antara 5 per 6pi dan 10 per 6pi,
mereka itu ada di titik negatif. Namun, kita di sini bisa lihat lagi bahwa 10/6 pi lah yang bersebelahan dengan tanda negatif ini, sehingga ditetapkan 10/6 pi menjadi nilai minimumnya. Setelah itu, kita masukkan 10/6 pi ini ke dalam fungsi f(x) dan mendapatkan hasil min akar 3 ditambah 1. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari nilai maksimum. Untuk nilai maksimum ini, di sini terdapat x-nya ini 5/6 pi. Mengapa? Karena sudah jelas di garis bilangan ini yang bersebelahan dengan positif adalah 5/6 pi, sehingga 5/6 pi inilah yang ditetapkan sebagai nilai maksimum. Nah, setelah itu 5/6 pi ini kita masukkan ke dalam fungsi f(x) dan mendapatkan hasil 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari titik belok. Nah, untuk mencari titik belok ini yaitu dengan cara menurunkan f(x)-nya sebanyak 2 kali. Di sini bisa kita lihat aksennya ada 2, yaitu menandakan bahwa fungsi f(x)-nya sudah diturunkan sebanyak 2 kali. Nah, untuk titik belok sendiri, karena di sini sin, jadi menggunakan rumus 0 ditambah k dikali 2pi atau pi ditambah k dikali 2pi. Nah, untuk mencari titik-titiknya ini, caranya sama seperti mencari titik stasioner. Dan di sini didapatkan hasil yang memenuhinya saja, yaitu ada x sama dengan pi/3 dan x sama dengan 4/3 pi. Nah, selanjutnya karena sudah didapatkan hasil yang memenuhi, yaitu x sama dengan pi/3 dan x sama dengan 4/3 pi, maka bisa kita langsung masukkan ke fungsinya untuk mencari y. Jadi si fungsinya ini kita ganti sebagai y, sehingga langsung saja kita masukkan x pi/3 ini ke dalam fungsi seperti ini. Jadi sudah diubah menjadi f pi/3 dan menghasilkan nilai 1. Begitupun dengan x 4 pi. X sama dengan 4/3 pi, kita ubah menjadi f 4/3 pi menghasilkan 1. Jadi didapatkan untuk y pada titik pi/3 adalah 1, untuk y titik 4/3 pi adalah 1 juga. Maka hasil akhirnya adalah yaitu mendapatkan titik akhir 4/3 pi, 1. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.